Tuhan. Tuhan, sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Sama-sama Bapak Ibu ya. Kedua jempol di atas. Tuhan Yesus. Belum ya, sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Izinkan kami bertanya, berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pagi hari ini di tempat ini? Haleluya, semua jemaat yang setia. Silakan dulu Bapak Ibu. Kau yang setia bagi kami pagi hari ini Tuhan. Kau tetap menyertai kami di tengah-tengah situasi. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. Dengan apa kami membalas segala kebaikan anugerah-Mu. Selain kami menyembah memuji Kau Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan urapi kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi kami, yang selalu menolong, memberkati kami. Biarlah Tuhan kami boleh bersyukur ya Tuhan, sebab Tuhan baik. Haleluya. Engkau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup, Kaulah harapan kami. Kaulah harapan hidup
kami Tuhan. Kami mau bersyukur pagi hari ini. Kami mau menyembah Tuhan. Katakan dengan iman sekali lagi. Dengan apa kan ku kalah? Yes. Segala kebaikan. Amin. Yes. Kami bersyukur ya Tuhan. Katakan sekali lagi dengan iman. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau sangat baik. Oh, ya dalam dalam pagi hari ini kami boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Kami boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Oh, ya dalam. Karena kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Oh, ya dalam.
Apimu ya Tuhan, api. Oh, rapa pa 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 pa. Shiri di 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 di. Shikara la bala 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 bala. Shiri di 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 di. Oh, rapa pa 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 pa. Shiri di 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 di. Shara la bala 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 bala. Shiri di 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 di. La 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 la. Apimu ya Tuhan, api Roh Kudus yang memenuhi kami, api Roh Kudus yang mengurapi kami. Oh, rabakata karala bala bala bala. Shikara. Oh, rabata karala bala 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 bala. Shia ba 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 ba. Shikiara. Oh, ya Rabba Sandu. Ibikiana Rabu. Syara bala 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 bala. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit, God. We thank you, Father. We worship you, Lord. Mari banjiri ya Tuhan tanah-tanah yang kering. Mari puaskan hati-hati yang haus dan lapar akan Engkau. Mari minum dari air kehidupan itu, sungai kehidupan itu. Puaskan kami pagi ini ya Tuhan. Urapi kami pagi ini ya Tuhan. Irama Sando Ibikiana Maso Inanama Sande Berikan kami air kehidupan itu, berikan kami sungai kehidupan-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya Yesus, Kau baik ya Tuhan. Kau baik bagi kami Bapa. Kasih-Mu yang menjamah kami pagi ini ya Tuhan.
Sungai-Mu yang mengairi kami pagi hari ini, Bapa. Roh Kudus, beracaralah terus di tempat ini ya Tuhan. Sehingga hati kami dipuaskan. Jiwa kami disegarkan. Kemana kami mengadu? Kemana kami berpaling selain datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami umat-Mu dan hamba-hamba-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena kami sadar, karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang patut disembah, yang patut ditinggikan dan patut dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah dipuaskan, kami sudah dibebaskan, bahkan kami sudah disembuhkan dari sakit penyakit kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu selain datang memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan tuntunan-Mu, urapan-Mu atas kehidupan kami, atas hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berbicara atas kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan kami dengan darah yang heran, dengan darah yang ajaib. Sehingga ibadah kami pagi hari ini layak untuk menyenangkan, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada oknum yang tidak sedang dengan ibadah kami tempat ini. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu dikalahkan. Semuanya tidak berkuasa dalam nama Yesus. Biar kami izinkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kalau sebentar juga kami akan masuk dalam pertemuan kudus. Urapi kami Tuhan, urapi firman. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita yang sudah diberkati dari Tuhan dan siap diberkati firman Tuhan, bersama dengan saya kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu. Ya, silakan duduk Bapak Saudara. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Puji nama Tuhan ya. Semuanya kita luar biasa. Tolong pakai lagi. Ya, langsung saja Bapak Ibu, kita masuk pada firman Tuhan, di mana tuntunan firman Tuhan yaitu manusia duniawi versus manusia rohani. Saya tidak akan banyak membahas manusia duniawi karena dulunya kita dari situ semua. Tapi saya akan sampaikan, kita akan belajar tentang manusia rohani. Bagaimana agar manusia dunia kita itu dikalahkan dengan manusia rohani kita. Oh, coba. Kalau dimatikan lagi kita Pak. Ini kayaknya dulu. Kita buka firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Tapi saya berharap Bapak Ibu boleh baca satu perikop ini karena Roma pasal 8 ini berbicara tentang bagaimana kita hidup oleh Roh. Kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 17. Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan pelan-pelan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh
memikirkan hal-hal yang dari roh. 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Percayakan amin. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa sesungguhnya orang yang hidup di dalam roh, orang yang mau kehidupannya dipimpin oleh roh, atau kata simpelnya orang yang dipenuhi Roh Kudus, sesungguhnya tidak ada lagi penghukuman atas kehidupannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena daging sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Makanya tema kita itu manusia duniawi versus manusia rohani. Dulunya kita semuanya manusia duniawi. Kalau kita tidak menerima keselamatan daripada Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, kita tidak akan pernah memperoleh kehidupan kekal itu Bapak Ibu. Bahkan kita ada di dalam kutuk atau di bawah hukuman kekal selama-lamanya. Tapi oleh karena Tuhan Yesus telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Makanya kenapa darah Tuhan Yesus itu Bapak Ibu muncrat dari lambungnya. Itu menandakan bahwasanya Dia adalah manusia daging. Coba kembalikan di Roma pasal ayat 1-nya Dewi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, ini perlu saya tekankan Bapak Ibu. Mari saat ini kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah kita benar-benar ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita? Kalau kita yakin dan percaya, kalau kita benar-benar yakin bahwa Yesus ada dalam kita dan kita di dalam Yesus, sesungguhnya kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu bimbang dan ragu lagi. Karena apa? Di dalam Yesus ada kehidupan yang baru. Di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Manusia yang pertama yaitu Adam.
manusia yang diciptakan oleh Tuhan, tapi jatuh di dalam dosa. Makanya Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini, harus datang ke dunia ini untuk menebus saudara dan saya, itu melalui daging. Di mana tubuhnya harus menderita, di mana dia harus tercabik-cabik. Agar apa? Daging harus ditebus dengan daging. Dosa daging harus ditebus dengan dosa daging, Bapak Ibu. Makanya kita bersyukur. Bersukacitalah kita kalau Bapak Ibu dan saya hari ini kita yakin, kita percaya bahwa kita ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Coba dibuka 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Makanya kalau Bapak, Ibu dan saya, hari-hari ini, kita menyikapi, meresponi keadaan yang sedang terjadi. Mari kita responi dengan manusia rohani, bukan manusia daging. Benar, dunia inilah tempat kita berkeluh kesah. Dunia ini tempat kita mengalami penderitaan. Tapi ada satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu ketika kita hidup di dalam roh. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kehidupan kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu dan saya nggak perlu takut. Nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir. Karena apa? Roh Kudus akan membawa kita yang pertama ke dalam kebenaran. Dan Roh Kudus akan memberikan sukacita kepada kita. Dan saya percaya Tuhan menjanjikan di hari terakhir Dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Buka dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 32. Yoel 2 ayat 28 32. Atau kisah 2 aja, kisah 2 ayat 17. Lebih cepat. Kisah Rasul 2 ayat 17. Nah, ini gereja mula-mula. Kalau Yoel itu masih nubuatan, tapi ini sudah dialami jemaat mula-mula. Perhatikan Bapak Ibu, kisah 2:17 berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau hari-hari kita menyaksikan di media sosial, di YouTube, bahkan mungkin di Facebook, banyak orang berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Roh Tuhan itu terbatas untuk menjamah kita. Sekalipun Bapak Ibu di tempat yang tidak mungkin bisa dijangkau manusia, tapi kalau roh Allah yang menjamah, tidak perkara mustahil. Jadi katakan akan terjadi pada hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat 18. Next. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Benar, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di hari-hari terakhir akan ada pencobaan, gempa bumi, bahkan berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai persoalan, longsor. Tapi firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul 2 ayat 17-18. Sesungguhnya di sini anak-anak Tuhan harus tampil menyampaikan berita kebenaran, berita sukacita, berita pengharapan. Kenapa? Di dalam Bapak, Ibu dan saya ada kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita.
Haleluya. Untuk itu, di masa-masa di mana sebentar, Bapak Ibu, kita akan bergabung dengan live streaming GB Sumatera Resort. Karena kita tidak buka ibadah, karena berhubungan dengan hari raya saudara kita, tetangga kita orang Muslim. Jadi Bapak Ibu nanti bergabung, mungkin ada pertemuan kita kurang lebih selama 7 hari. Jadi Bapak Ibu bebas. Di mana saja mungkin engkau dalam bekerja, dalam perusahaanmu, engkau bisa menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Roh Tuhan tidak terbatas hari-hari ini. Dan lihat, Tuhan mencurahkan rohnya di hari terakhir. Tapi perhatikan, di hari terakhir juga Bapak Ibu akan ada masalah begitu banyak. Makanya kalau Bapak Ibu membuka televisi, buka berita, baca berita, hari-hari ini saya mau sampaikan gempa itu seperti biasa. Karena saya berlangganan dengan berita, satu berita yang valid. Itu setiap hari saya melihat gempa itu ada yang 5, sekian skala Richter, ada 6 bahkan. Sudah seperti biasa. Kenapa? Itu penggenapan firman Tuhan buka dalam Matius pasal 24. Di hari terakhir akan ada 2 jenis manusia. Makanya hari ini kita dituntun. Mari kita perlengkapi kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu dan saya hari ini engkau menjadi manusia yang rohani atau masih tetap manusia duniawi? Matius 24. Buka dengan cepat ayat, mungkin di ayat 10 sampai 14 kali ya. Agar lebih cepat. Ya, Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mungkin di ayat 987 itu yang tentang gempa bumi itu ya. Kita lihat, satu-satunya banyak nabi palsu. Sudah buka YouTube kan? Ada orang terang-terang mengaku aku nabi. Ini penggenapan firman Tuhan. Di hari-hari terakhir, Tuhan mencurahkan rohnya dengan dahsyat dan luar biasa. Tapi saya sampaikan Bapak Ibu, orang yang hidup, masih hidup duniawi, masih hanya memikirkan manusia, memikirkan perkara dunia ini saja, mereka akan masuk di dalam penggenapan firman Tuhan dan mereka akan mengalami penderitaan. Dan lihat ayat 12-13 tadi. Sementara persoalan-persoalan ada, dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sinabu sampai saat ini masih terus batu-batu. Adakah BMKB yang bisa prediksi kapan sinabung berakhir? Enggak ada Bapak. Ini penggenapan firman Tuhan. Tapi kita harus melihat di mana Tuhan berjanji ada satu pribadi yaitu Roh Kudus yang akan menguatkan kita, yang akan menuntun kita, yang memberikan jaminan bagi kehidupan kita. Kalau sudah Tuhan beritahu seperti itu, kenapa kita enggak ambil kesempatan ini, minta hari ini. Nanti sebelum kita tutup, kita akhirnya saya berdoa biar Bapak Ibu semuanya dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Itu sangat penting sekali hari-hari ini. Mungkin selama ini kau takut berdoa, engkau takut datang kepada Tuhan. Tapi saya percaya ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, maka engkau akan dibangkitkan dengan kuasa itu. Engkau akan diperlengkapi dengan perkara-perkara rohani, dengan perkara-perkara dari surga. Karena saya percaya, Roh Kudus dijanjikan untuk memperlengkapi Bapak Ibu dan saya. Bagaimana amanat agung, bagaimana janji Tuhan atau rencana Tuhan itu tergenapi atas muka bumi ini. Jadi mari minta hari ini, jangan engkau di golongan orang yang dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan hal-hal yang duniawi. Buka aja dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat 19-21. Itu manusia duniawi. Kalau masih engkau sakit hati hari kalau mungkin ditegur, tersinggung, dendam, amarah, berarti engkau belum mengizinkan dirimu dipenuhi Roh Kudus. Simpel bagi saya. Orang dipenuhi Roh Kudus di hari-hari terakhir, saya bisa melihat
ketika persoalan datang bisa dia tenang. Kenapa? Ada Roh Kudus. Kenapa? Ini firman Tuhan. Lompat. Buka dalam Roma pasal ke-8. Makanya Bapak Ibu harus baca satu perikop itu. Roma pasal ke-8 ayat 27 sampai 28. Atau 26 kita baca. Roma 8, 26 sampai 28. Perhatikan, saya akan bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Perhatikan nih Bapak Ibu. Kalau masih ada di sini bapak-bapak, masih takut berdoa. Ah udahlah kau aja mak, pimpin doa. Terbalik. Padahal dikatakan suami itu imam, kepala. Mari minta Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan mengurapi kita. Roh Kudus akan memperlengkapi kita. Dikatakan begini, demikian juga Roh. R-nya huruf besar atau huruf kecil? Huruf besar, itu menandakan Roh Kudus. Roh Allah. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pada saat Bapak, Ibu, dan saya kita dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Ayat selanjutnya, 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Ketahuilah Bapak Saudara, sesungguhnya ketika kita berdoa, sebenarnya bukan manusia kita yang berdoa, tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwasanya ada Roh Kudus dalam diri kita? Buka 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 18 sampai 20. 1 Korintus 6 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap diri sendiri. 18. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, ternyata kita tahu, kita sadar bahwa bait Allah atau tubuh kita inilah tempat di mana Roh Kudus berdiam. Makanya dikatakan, pemimpin kita berkata minggu lalu, Bapak berkata, Roh Kudus bekerja di dalam perjanjian lama dengan Roh Kudus bekerja di perjanjian baru itu beda. Kalau Roh Kudus bekerja dalam perjanjian lama, yaitu dari luar ke dalam. Di mana pada saat orang dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus hinggap kepada orang itu, maka Roh Kudus akan memakai orang itu. Mungkin dia bernubuat, mungkin dia mendapat penglihatan, mungkin dia mendapat mimpi, bahkan mungkin dia menyampaikan firman Tuhan. Tapi perhatikan di dalam perjanjian baru, Roh Kudus bekerja itu dari dalam keluar. Maka sesungguhnya kita berkata begini, kalau kita sadar, kalau kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah, kalau tubuh kita ini adalah tempatnya Roh Kudus, kita harus berkata, Roh Kudus, bangkitkan aku dengan kuasa-Mu. Bangkitkan aku dengan pengurapan-Mu. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dan lihat tadi firman Tuhan itu. Bagaimana cara kita menyikapi masalah, bagaimana cara kita menyikapi persoalan di hari terakhir Bapak Ibu? Kembali di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8, 28. Cepat. Perhatikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu kita sedang mengalami persoalan, kita sedang mungkin engkau mengalami musibah, mengalami penderitaan, ketahuilah di balik itu semua
Ada rencana Tuhan yang terbaik. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Makanya kita nggak perlu takut. Mari hari ini minta. Tuhan, kalau Bapak Ibu belum dipenuhi Roh Kudus, minta. Tuhan penuhi aku dengan Roh. Karena Bible berkata, apa yang kita minta dengan iman, maka Bapak akan memberikan. Kalau Bapak Ibu membutuhkan Roh Kudus, mintalah Roh Kudus. Engkau membutuhkan Roh Kudus, kau minta uang yang enggak dikasih, Bapak Ibu. Karena permintaanmu dengan keinginanmu tidak sesuai. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sadar bahwasanya kita inilah baiknya Roh Kudus, mari kita berdoa. Tuhan, bangkitkan rohmu di dalam aku. Bangkitkan pengurapanmu di dalam aku. Firman Tuhan mengingatkan kita. Sesungguhnya kita nggak tahu siapapun kita depan nggak tahu berdoa. Benar, saya dulu nggak tahu berdoa, baca firman Tuhan nggak tahu. Bahkan saya berpikir dulu kalau sampai ke depan gereja itu, lonceng gereja itu pasti jatuh gitu. Tapi ketika saya memberikan hidup saya dipenuhi Roh Kudus, saya mengizinkan hidup saya dipimpin Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus akan membawa kita di mana sesuatu itu kita menemukan kebenaran. Roh Kudus tidak akan pernah membawa kita kepada penyesatan. Jadi saya percaya hari ini Bapak Saudara. Kalau anak orang berkata, saya seperti ini, bagi saya simpel. Berarti yang bukan daripada Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu ketika kita sampaikan sesuatu, ketika kita sampaikan firman Tuhan atau nubuatan, atau mungkin kita dapat sesuatu. Ketika orang mendengar, orang itu sejahtera. Orang itu sukacita. Bahkan orang itu sadar. Kenapa? Roh Kudus, salah satunya fungsi Roh Kudus. Tugas Roh Kudus itu menginsapkan manusia akan dosa. Oh, aku udah salah ya. Oh, aku udah silap ini. Ketika mungkin kita melakukan sesuatu pelanggaran, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita, kamu udah salah. Kenapa? Itulah tugasnya Roh Kudus. Itulah pengenalan Roh Kudus dalam firman. Untuk itu Bapak Ibu, mari hari ini kejar persekutuan dengan Roh. Kenapa? Ini masa akhir. Masa Allah Bapa itu sudah. Itu dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus di mana pada saat dia datang ke muka bumi ini, menyerahkan seluruh kehidupannya. Dan ini masa Roh Kudus. Dan saya percaya ada 3 masa di sini. Roh Kudus juga akan berakhir Bapak Ibu. Kenapa? Dunia ini akan lenyap dengan keinginannya. Kenapa kita tidak perlu mengasihi dunia Bapak Ibu? Kita tutup. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Perhatikan Bapak Ibu baca yang di layar ataupun di kitab Bapak Ibu, di HP Bapak Ibu. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perhatikan. Kenapa tadi kita di dalam Roma pasal yang ke-8 dengan tegas. Orang yang hidup di dalam daging atau dunia, flesh, tidak akan menerima kehidupan. Karena keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan. Keinginan dunia itu akan menuju kepada yang namanya kebinasaan. Tetapi keinginan roh atau kehidupan yang dipenuhi, yang dipimpin dengan roh akan menuju kepada yang namanya kehidupan yang sesungguhnya. Dan saya katakan dari tempat ini, hidup kita saat ini bukan hidup yang sesungguhnya Bapak Ibu. Tapi hidup kita yang sesungguhnya itu adalah di surga yang kekal abadi sampai selama-lamanya. Makanya jelas dikatakan ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17 yang terakhir. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, apa dikatakan Bapak Ibu? Tetap hidup selama-lamanya. Jadi mari kita rubah paradigma kita, pola pikir kita. Benar, kita masih hidup di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu juga harus sadar, harus tahu bahwa kehidupan kita yang baru itu sudah Tuhan sediakan, yaitu surga yang kekal.
Itulah Tuhan datang menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya agar Bapak Ibu dan saya berada di tempat yang sesungguhnya. Di mana dunia ini sebentar akan lenyap. Dunia ini akan menuju kepada kebinasaannya. Tapi Tuhan sudah sediakan itu tempat yang sesungguhnya. Makanya bagi orang Kristen, orang percaya, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu merupakan pintu di mana kita menemukan tempat yang sesungguhnya. Karena apa? Dunia ini penuh dengan penderitaan. Dunia ini penuh dengan keluh kesah. Buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus 5 ayat 10 kalau saya nggak salah, atau ayat 5. Coba. 2 Korintus 5. Coba ayat 5-nya, ayat 5-nya. Mundur dulu. Coba mundur di 3 atau dari 3. Di mana itu ayatnya? Saya nggak salah di atasnya lagi ya. 2 Korintus 5 ayat, coba 2 atau 1. Coba kita di dalam kemah ini. Selama kita di dalam kemah ini, ayat 1-nya biar enak. Jangan dipotong-potong. Nih, ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10 nanti baca di rumah yang. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, artinya dunia dihancurkan, itulah namanya kiamat. Jadi kalau ada orang berkata kiamat itu gak benar Bapak Ibu. Suruh mereka belajar Ada yang namanya second coming. Ada namanya masih banyak peristiwa-peristiwa yang akan kita jalani. Saya baca lagi. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bukan seperti rumah, bukan seperti ruko ini. Tetapi surga, nanti Bapak Saudara baca tentang surga di dalam Wahyu pasal yang pertama, Wahyu 2, begitu banyak itu. 2, selama kita di dalam kemah ini, maksudnya dunia ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. 3, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. 4, sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang panah itu ditelan oleh hidup. 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh. Makanya Roh Kudus diberikan kepada kita beri Bapak Ibu. Gratis cuma-cuma. Agar apa? Bapak Ibu dan saya memperoleh jaminan keselamatan. Kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Bagaimana Bapak Ibu dan saya agar manusia rohani kita hari ini diperlengkapi? Karena waktu kita. Ingat firman Tuhan sampaikan kembali kita. Matius 4 ayat 4. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Maksudnya makanan jasmani. Tapi ada namanya roti kehidupan, yaitu firman Tuhan. Makanya kalau engkau sedang mengalami persoalan hari ini, ingat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Garis bawahi. Allah bukan hanya bekerja dalam hal-hal yang baik. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu mengalami persoalan, ketika engkau sedang diperhadapkan dengan masalah, ketahuilah, di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari untuk itu Bapak Ibu kejar bersekutu dengan Roh Kudus. Mari minta Tuhan penuhi aku dengan roh. Bagi Bapak Ibu yang belum dipenuhi Roh Kudus. Lihat Paulus. Sebelum dia ketemu Tuhan, sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, dia begitu jahatnya, dia begitu bejat. Bahkan dia membunuh anak-anak Tuhan, menganiaya umat Tuhan.
Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia harus rela teraniaya. Kenapa? Karena dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tahu kebenaran. Bahkan dia berkata, apa yang dahulu kuanggap itu merupakan kemegahan, semuanya itu anggap sampah. Kenapa? Dia sudah menemukan harta yang terindah dalam hidup. Mari saat ini Bapak Saudara, bangun kehidupan kita, persekutuan kita dengan Roh Kudus. Begitu banyak lagu-lagu yang menguatkan kita, memberkati kita. Sehingga pada saat Bapak Ibu mungkin engkau sedang bersedih, engkau bisa dihiburkan dengan satu pribadi yang namanya Roh. Mari saat ini Bapak Saudara, kita siapkan hati kita masuk perjamuan kudus. Saya undang worship leader dan speaker maju ke depan. Saya mau tanya Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapat roti dan anggur? Coba angkat tangan. Ada satu? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tolong, Bapak Diaken. Ada satu yang di sebelah kiri saya. Sudah semuanya? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian. Tolong, baik, WL. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi kata, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat tanganmu, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami, mengingatkan bahkan menegur kami pada pagi hari menjelang siang hari ini ya Tuhan. Mari menteraikan itu semuanya dalam kehidupan kami. Bahkan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini Tuhan kami boleh mempersiapkan hati dan hidup kami, bukan boleh masuk dalam perjamuan kudus, di mana kami mengingat akan tubuh-Mu 2000 tahun yang lampau telah terpecah-pecah untuk kehidupan kami. Bahkan darah-Mu telah tercurah untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Mari saat ini Tuhan urapi kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk melakukan perjamuan kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Saudara kita yang siap melakukan perjamuan kudus bersama dengan saya. Kita katakan, amin. Dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti yang tidak tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan iman. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah memakan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dengan iman. Mari buka kedatangan kita. Dan merasakan api Roh Kudus. Begitu dahsyat di tempat ini. Jangan pulang dari tempat ini sebelum engkau dilamat Tuhan, sebelum engkau dipenuhi Roh Kudus. Bahkan komitmen untuk kita dipimpin oleh Roh. Karena Roh akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Oh, rabatakan aramasuk. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat janji-janji-Mu. Haleluya. Mari bangkitkan Roh Kudus.
Bahkan Roh Musa ini Tuhan yang mengurapi Indonesia, Bapak. Kami berdoa saat ini Tuhan secara khusus buat bangsa dan negeri kami. Mari curahkan damai sejahtera-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Curahkan keselamatan yang daripadamu untuk penduduk negeri ini ya Tuhan. Kami merindukan 270 juta lebih penduduk Indonesia Tuhan. Boleh menerima keselamatan yang daripadamu. Kami berdoa secara khusus buat saudara kami, keturunan negara Nabayot, di mana hari mereka menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Tunjukkanlah jalan itu kepada mereka Bapa. Sebab sesungguhnya Engkaulah jalan yang lurus itu. Engkaulah jalan kebenaran itu. Agar mereka menemukan Engkau ya Tuhan. Lawat saat ini Bapa, umat muslim Tuhan Yesus sedang berpuasa, mencari dan menemukan kebenaran. Bila wahyukan dirimu atas kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka menemukan Tuhan, mereka menemukan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga berdoa buat pemimpin kami, dari Presiden, Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo, Maruf Amin, bahkan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, Legislatif, Yudikatif, Eksekutif, bahkan seluruhnya Tuhan, kepala-kepala daerah, dari kepala daerah yang tertinggi sampai yang terendah, pelihara kehidupan mereka hari-hari ini ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, taruhkan roh takut akan Tuhan, agar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dipenuhi takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan berikan kemampuan, hikmat, kebijakan kepada para pengembang kebijakan Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan yang terjadi atas bangsa ini. Begitu juga wabah COVID-19 ya Tuhan. Biar kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah wabah ini adalah kendali-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi-Mu ya Tuhan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa Engkau selesaikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, kelima jabatan ya Tuhan, Rasul, Gembala, Penginjil, Nabi, Guru. Berikan ya Tuhan firman-Mu, berikan kebenaran itu kepada mulut bibir hamba-Mu, sehingga dengan kuat kuasa-Mu mereka boleh menyampaikan itu kepada bangsa-bangsa, menyampaikan kepada umat-Mu, agar mereka diperlengkapi menjadi umat yang layak untuk menyambut hari kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi ini juga berdoa pemimpin rohani kami, hamba-Mu Pak Niko, hamba-Mu Pak Bambang, Pak Edi, bahkan seluruh gembala cabang, seluruh keluarga besar GBI Padang Plaza dan keluarga besar GBI Simpang Kantor Martumbu, biar dalam perlindungan yang sempurna hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Bahkan sidang jemaat di tempat ini Bapak, yang sudah beribadah kepada Tuhan, bila kiranya Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menyertai sepanjang 1 minggu yang akan kami lalui. Kami menjadi pekerjaan usaha, karena Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jauhkan dari kerugian, malapetaka, sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kemelaratan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani ibadah pertama, bahkan ibadah kedua nanti Tuhan, terus penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus.
Begitu juga Tuhan persembahan yang akan kami persembahkan. Kuduskan, sucikan persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami boleh menerima berkat kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jika kalau sebentar akan mengakhiri ibadah kami pada ibadah pertama ini, mari ulurkan tanganmu untuk memberkati kehidupan kami. Tibakan umatmu berjumpa dengan keluarga, dipenuhi damai sejahtera dan sukacita yang daripada. Mari saat ini Bapak Ibu arahkan hatimu ke surga, angkat tanganmu, bawa pulang berkat daripada Bapak kita pagi hari ini. Berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, serta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, itu yang menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita berkata percaya bersama dengan saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh pulang dari tangga sebelah, karena yang ibadah kedua sudah antri di